Pion ke-4 dan juga pion ke-5 permainan Armageddon. Kita lihat dari sisi waktu, Magnus Carlsen 10 menit dan Maxim Vagilagraf 7 menit, di mana apabila imbang, buaya hitamlah yang memenangkan permainan. Dan mengapa menuju Armageddon? Karena setelah 4 pertemuan sebelumnya, mereka menghasilkan skor 2-2 atau imbang, teman-teman. Jadi bisa kita katakan ini adalah game penentuan siapa yang lolos ke babak berikutnya. Kuda ke F3 direspon Magnus, D6, dan gajah ke B5 skak, variasi Moskow pada Sicilian Defense dipilih Magnus Carlsen. Gajah menutup di mana pada sebelumnya pernah juga dimainkan oleh Alireza, tetapi kuda dibuat menutup. Tetapi saat ini gajah menutup, maka gajah mukul gajah skak, menteri menerima, dan D4 menawarkan pion. Pertukaran terjadi, menteri menerima, kuda aktif ke C6 mengancam menteri, menteri mundur satu langkah ke D3, dan G6 mempersiapkan pion C2. C4 baru ke depan mengaktifkan kuda ke C3, gajah ke G7, rokade, dan kuda ke F6 saat ini mempersiapkan juga rokade, manuver juga ke depan ke G4 atau bahkan memantau pion sentral E4. H3 dilanjutkan, tentunya menjaga petak penting G4, rokade pengamanan, barulah kuda ke C3, juga ke depan sentralisasi atau bermanuver ke petak B5. Melihat hal ini, maka A6 mencegah kuda ke petak B5 dimainkan oleh Maxim, maka benteng ke D1 saat ini, dan kita lihat teman-teman memantau pion, sehingga pion ini tidak bisa melaju. Menteri ke-6 dimainkan, maka gajah ke E3 pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain, dan kuda ke B4 mengancam menteri. Bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan? Menteri ke B1 ia meninggalkan pionnya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah ini pion gratis? Benteng harusnya ke file B adalah pilihan, tetapi benteng ke C8 dipilih oleh Maxim Vagilagraf. Saya akan tunjukkan kepada Anda teman-teman, di sini apabila diterima pion C4, apa idenya? Benteng akan ke D4, mengancam menteri, mengancam kuda. Tentunya menteri mundur, waktu yang sama harus tetap mensupport kuda. A3 saat ini mengusir kuda, kuda mundur satu-satunya ke C6, maka benteng ke D5 kembali mengancam juga menteri. Ini adalah double ancaman teman-teman. Dan langkah terbaik, kuda wajib menerima benteng. Apabila menteri ke C4, masalahnya kuda ke D2, maka menteri terjebak. Opsi terbaik di dalam posisi ini harus diterima juga benteng, dengan kompensasi ke depan gajah menerima menteri, kuda memukul kuda, tempo mengancam menteri, pertukaran, barulah pion menerima gajah, persaingan ke depan benteng dan gajah bersaing dengan menteri. Inilah kira-kira posisi yang terjadi jika pion diterima. Oleh sebab itulah, Maxim Vagilagraf di dalam posisi ini kita kembali, benteng ke C8 ia mainkan, dan B3 saat ini mempersolid juga pion satu sama lain, dan B5 langsung juga membongkar, membuka ke depan file C. Sebelumnya seperti ini teman-teman, bagaimana bang jika kuda langsung juga menerima pion, membuka juga diagonal? Masalahnya kuda memukul kuda akan terjadi, terlihat memberikan juga benteng, yang tentunya apabila diterima meninggalkan juga perlindungan dari kuda pertukaran dan sentralisasilah yang dimiliki oleh hitam. Dan oleh sebab itulah di sini tidak begitu tertarik, tetapi B5 dimainkan, kuda ke D4 saat ini mengancam menteri, menteri ke D7, dan A3 mengusir kuda. Kuda mundur ke C6 menawarkan juga kuda. Pertukaran pion terlebih dahulu, pion menerima pion, kuda menerima kuda, gajah menerima kuda, barulah pion menerima pion yang masih disupport oleh menteri. Menteri ke D3 menambah tekanan terhadap pion. Benteng ke B8 dilanjutkan simple mensupport. Benteng ke C1 mengambil alih ke depan file C. Menteri ke B7, di mana tetap mempertahankan pion, juga memantau pion sentral ke depan. B4 melakukan juga supaya pion tidak bisa melaju. Di sini gajah mengancam benteng. Benteng ke B1 dan E5 saat ini mengancam gajah. Gajah ke E3, tentunya karena di sini Maxim Vagilagraf Armageddon hanya butuh imbang teman-teman. Ia secepat mungkin melakukan simplifikasi. Gajah juga langsung memukul gajah. Menteri menerima, menteri ke B6 lagi-lagi menawarkan. Menteri ke F3 menolak, juga mengancam kuda. Raja ke G7 mendukung kuda. Benteng ke D3 menumpuk benteng ke depan menekan pion. Benteng ke C6 mensupport pion di masa depan. Benteng ke D1, di sini benteng untuk mensupport pion pilihan, tetapi langkah menarik benteng ke C8. Karena apabila benteng ini menerima pion, benteng ke depan akan menerima kuda teman-teman. Inisiatif dicoba oleh Magnus Carlsen karena ia harus posisi menang. G4 dimainkan teman-teman. H6 saat ini, maka H4 berlanjut, menteri ke B8 saat ini untuk tetap mensupport pion ke depan. Raja ke G2, benteng ke A6 berlanjut mengancam pion A3.
Dan tanpa menghiraukan ancaman tersebut, G5 counter attack mengancam kuda. Kuda ke H5 saat ini, maka kuda ke D5, sentralisasi juga ke depan, mungkin menawarkan pertukaran kuda supaya dapat mengaktifkan menteri, atau bahkan ke petak E7 mengancam benteng. Menteri ke A7 menekan juga counter attack pion teman-teman, mengikat juga menteri karena apabila berpindah ke depan, pion ini akan juga dimakan. Benteng ke D2 berlanjut, maka karena meninggalkan baris ke1 diambil alih oleh hitam, benteng langsung ke C1. Menteri ke E3 berlanjut, di mana juga ancaman sangat berbahaya terhadap pion H6. Oleh sebab itulah langsung simplifikasi. Menteri menerima menteri, pertukaran, pion menerima pion saat ini, pertukaran, benteng ke C6 menumpuk benteng saat ini, dan komplit pun sama kuat. Benteng ke F2 dicoba, maka benteng ke A1 selain memantau pion juga menumpuk ke depan benteng di baris ke1. Benteng ke B3, maka benteng ke C1 fokus rencana, raja ke F3, dan benteng ke G1 selain mengancam pion melakukan skak ke depan di G3 yang notabene-nya disupport oleh kuda. Disinilah posisi kritikal teman-teman, kuda ke C3 ia mainkan, tetapi ini kesalahan. Anda pos beri ini apa yang dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave untuk unggul di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu benteng ke E1. Sebelumnya juga seperti ini, apapun dimainkan, ini adalah imbang teman-teman ke depan. Misalkan benteng ke G2 direkomendasikan, maka pertukaran saja terjadi. F6 bisa dimainkan apabila pertukaran terjadi simplifikasi, kita lihat, ini komplit sebanding teman-teman. Dan pada partai Armageddon, apabila sebanding, hitam tetap yang memenangkan permainan. Karena apa? Waktu di awal sebelumnya bahwa hitam memiliki waktu lebih sedikit dibandingkan oleh putih. Dan kita kembali ditemukan juga opsi terbaik, yaitu dengan benteng ke E1 dengan ide ke depan mendukung juga melakukan skak, mendapatkan juga pion di sini pasrah dari Magnus, benteng ke H2. Karena apabila ditemukan juga benteng ke E2 sama saja teman-teman, dilakukan skak dan akan terjadi repetition ke depan, keseimbangan. Oke, dan kita kembali, walaupun di sini seimbang teman-teman, tetapi secara komputer tetap bahwa posisi dari hitam tetap unggul karena punya potensi melakukan skak di petak G3. Kita kembali di dalam posisi dimainkan benteng ke H2, simple saja, benteng ke G3 skak, raja ke F2, benteng menerima pion, dan setelah juga langkah ke-43 ini, Magnus Carlsen menyerah, karena apabila dilanjutkan sia-sia teman-teman, di sini kuda dipastikan akan tumbang. Sangat-sangat menarik bagaimana duel yang terjadi. Dan kita lihat bagaimana Maxime Vachier-Lagrave mengalahkan Magnus Carlsen dengan skor 3-2, di mana pada 4 game pertama mereka skor 2-2 teman-teman. Sangat-sangat sengit. Dan adapun ulasan permainan dari komputer menunjukkan tingkat akurasi Magnus Carlsen 88,3% dan Maxime Vachier-Lagrave 94,1%. Dan saat ini teman-teman kita masuk ke solusi atau pembahasan teka-teki catur asa otak sebelumnya, di mana hitam sudah melangkah, menerima juga pion yang ada di D2, menawarkan juga pertukaran benteng. Tetapi putih memiliki giliran dan melangkah, mempunyai juga ancaman skakmat. Dan betul teman-teman, ada juga beberapa yang menjawab benar, yaitu dengan G6 melakukan skak. Ada dua opsi, yang pertama raja berpindah atau kuda terlebih dahulu menerima pion. Maka pertukaran teman-teman, raja berpindah di sini ada gajah sehingga menteri melakukan skak di petak E8, gajah menutup, dimakan saja gajah adalah skakmat. Dan yang pilihan kedua, bagaimana jika langsung raja berpindah ke H8? Maka idenya teman-teman, menteri melakukan skak. Karena kita lihat kuda menghalangi, kuda saat ini menutup, maka masalahnya di sini juga menteri terancam. Apa langkah brilian yang dimainkan oleh putih? Inilah teman-teman sebuah hal yang menarik. Menteri menerima pion G7, brilian pengorbanan. Tiada pilihan kecuali menerima, membawa benteng juga melakukan skak. Satu-satunya ke H8, benteng ke H7 adalah skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman bagaimana pembahasannya, dan selamat juga menjawab teka-teki catur yang sudah kita berikan sebelumnya untuk kita ulas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing and keep loving, bye bye.